Oke, jadi untuk sekarang kita akan bahas tentang filum moluska yang terdapat pada vertebrata air. Nah, moluska ini kalau misalkan kalian lihat gambarnya, nah gambarnya ini sudah sering kita temukan jenis hewan ini dimanapun kita berada. Contohnya di tempat saluran-saluran air, jenis ini pun ada. Terus di daerah perairan pasti ada. Berarti sifat hidup daripada moluska ini bisa kita ketahui dia harus dia terdapat di darat ataupun di air, gitu kan. Jadi mungkin lebih tepatnya di daerah atau lingkungan yang bersifat basah. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang vertebrata air ini, mari kita bahas mulai daripada pengertian moluska tersebut. Nah, moluska ini dia merupakan hewan yang bersifat tripoblastik salamata. Apa itu tripoblastik salamata? Kalau di materi-materi sebelumnya sudah sering kita bahas tentang hewan jenis-jenis apa saja yang termasuk dalam yang bersifat tripoblastik. Nah, tripoblastik ini dia sekali lagi dia memiliki 3 lapisan pada bagian tubuhnya. Berarti moluska juga termasuk memiliki 3 lapisan pada bagian tubuhnya. Nah, tubuh moluska ini dia bersifat lunak. Jadi bisa dikatakan entahkah dia memiliki cangkang atau tidak, moluska tetap bersifat lunak. Kemudian moluska ini dari berbagai jenis karang-karangan, siput, kiton, cumi-cumi dan juga serta kerabatan daripada moluska ini, moluska merupakan filum kedua terbesar daripada setelah arthropoda. Jadi perlu kalian ingat bahwa sekali lagi filum moluska ini dia merupakan filum kedua terbesar daripada arthropoda. Nah, kita akan lihat sekarang ciri-ciri daripada moluska tersebut. Seperti apa moluska itu? Pertama, memiliki ukuran dan tubuh yang bervariasi. Jadi, moluska tidak monoton kecil, tidak monoton besar, tidak monoton sedang, ataupun berbentuk yang kalau bisa dibilang bulat, tidak juga dibilang bulat untuk moluska. Mau dibilang bersifat lonjong, tidak juga bersifat lonjong, tapi nanti kita akan lihat gambar-gambar daripada kelas untuk moluska ini, karena moluska dia terdapat beberapa kelas untuk moluska ini. Oke, jadi yang pertama memiliki ukuran dan tubuh yang bervariasi. Yang kedua, berbadan atau bertubuh lunak dan tidak beruas-ruas. Jadi tubuhnya lunak dan tubuhnya ini, sekali lagi tubuhnya ini tidak beruas-ruas. Nah, dia merupakan tadi tripoblastik salamata, merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang, hidup berada di air ataupun di darat, dan organ ekskresi berupa nefridia. Nah, ini nanti sebentar kita akan bahas tentang apa itu ekskresi berupa nefridia, dan mempunyai radula atau lidah bergigi. Kemudian dia bersifat heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia butuh hewan yang lain atau dia butuh makanan yang lain. Dia butuh makanan dan tidak membuat makanannya sendiri. Jadi sekali lagi untuk hewan heterotrof dia membutuhkan hewan yang lain, jenis hewan yang lain untuk bisa dia makan. Kemudian dia berkembang biak secara seksual. Dan moluska ini memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Yang terakhir, tubuhnya terdiri kaki, massa visceral, dan juga mantel. Nah, sekarang kita akan lihat struktur tubuh moluska itu seperti apa. Tahu kan kalau dibilang struktur tubuh? Nah, pertama, dia memiliki kaki. Jadi moluska pertama memiliki kaki, yang adalah penjuluran bagian tubuh yang terdiri otot-otot. Kaki moluska berfungsi untuk bergerak. Jadi sekali lagi kaki ini berfungsi untuk bergerak, merayap, ataupun menggali. Nah, sebagian jenis moluska kaki digantikan dengan tentakel. Jadi tidak semua moluska tadi kan yang pertama tidak semua moluska memiliki cangkang. Kemudian sekarang tidak semua moluska ini memiliki bukan tidak memiliki kaki, tapi tidak semua moluska ini
dikatakan alat geraknya yaitu kaki, tetapi digantikan dengan tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Jadi pertama kan struktur tubuh moluska itu dia memiliki kaki. Kemudian yang kedua, massa visceral. Jadi ada bagian-bagian dari massa visceral yang merupakan bagian tubuh yang lunak yang terdapat organ-organ tubuh. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat bagian visceral itu dari depan sini sampai di belakang. Sebentar kita akan lihat gambarnya. Dan massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Jadi kalau yang ini di luarnya itu disebut cangkang. Di dalam cangkang itu terdapat mantel daripada moluska ini. Pertama kan kaki, massa visceral, kemudian yang ketiga mantel. Mantel merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Jadi struktur tubuh moluska itu ada kaki atau sebagian moluska itu yang disebut dengan tentakel, kemudian massa visceral, kemudian yang ketiga adalah mantel. Jadi mantel ini terdapat dalam struktur tubuh massa visceral. Nah, pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel dapat mensekresikan komponen yang bentuk cangkang. Jadi daripada mantel tersebut, cangkang pun akan bisa terbentuk. Nah, kita lihat gambarnya. Massa visceral. Massa visceral itu terdiri dari depan sini kan, dari mulut sampai di bagian kakinya ataupun di bagian anus, dari mulut sampai di anus. Nah, kalau misalkan tadi disebut dengan adanya mantel, mantel itu yang berwarna ungu. Ini mantelnya. Cangkang itu yang bagian luar ini. Nah, insang pada sebagian kan disebut dengan moluska ini, ada sebagian moluska memiliki insang, tapi ada sebagian juga yang bernafas dengan paru-paru. Nah, jadi sekali lagi ini bagian insangnya, ini bagian jantungnya, bagian usus, kemudian ini sekali lagi yang disebut dengan mantel. Nah, ini massa visceral. Nah, di depan sini ada radula dan juga mulut. Ini gambar besarnya. Radula dia seperti bergerigi, dan ini bagian mulutnya. Kemudian kita masuk pada sistem organ. Sistem organ moluska. Pertama, sistem peredaran darah. Seperti apa sistem peredaran darah itu? Seperti apa sistem peredaran darah pada moluska? Nah, pada moluska ini ternyata sistem peredaran darahnya bersifat terbuka, kecuali pada kelas Cephalopoda. Arti daripada sistem peredaran terbuka, dia merupakan darah mengalir dari rongga terbuka pada tubuh. Jadi darah ini dia mengalir dari rongga terbuka pada tubuh dan tidak ada arteri atau vena utamanya yang dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga tekanan darahnya lambat dan juga organ tergenang oleh darah. Jadi organ-organnya tergenang oleh darah karena dia punya tekanan darahnya lambat. Nah, kemudian sistem peredarannya terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Kemudian jantung terdiri 1 atau 2 atrium dan 1 ventrikal. Jadi sistem peredaran darahnya terdiri jantung dan pembuluh darah. Dan jantung tersebut terdiri dari 1 atau 2 atrium dan 1 ventrikal. Kemudian sistem pencernaan moluska. Jangan lupa dicatat hal-hal yang tidak terlalu dipahami, kemudian ditanyakan. Nah, sistem pencernaan moluska terdiri di mulut. Jadi bagaimana sih sistem pencernaan moluska? Pertama, moluska ini terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus dan anus. Kemudian pada jenis moluska tertentu, di bagian mulutnya terdapat organ seperti rahang dan lidah yang bergerigi yang dapat bergerak ke depan dan belakang. Kemudian masih dalam sistem organ moluska, yang ketiga adalah sistem saraf. Jadi kan pertama tadi peredaran darahnya seperti apa, kemudian cara makannya atau sistem pencernaannya bagaimana. Ketiga adalah sistem saraf. Seperti apa sistem saraf moluska? Terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan serabut saraf lainnya dengan menyebar dari cincin tersebut untuk mempersarafi berbagai organ. Jadi
dari cincin saraf tersebut kemudian disalurkan saraf-saraf kemudian dari berbagai saraf-saraf tersebut dia mengalirkan sistem sarafnya untuk membuat contohnya dia sistem saraf termasuk pada tentakel dia untuk menangkap mangsa contohnya, atau pada kaki untuk berjalan ataupun merayap ataupun menggali kayak gitu. Jadi sistem sarafnya seperti itu. Kemudian sistem ekskresi. Sistem ekskresi moluska berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Jadi tadi kan dibilang tentang nefridia. Nefridia ini juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Jadi cara pembuangannya bersifat nefridia, dan nefridia juga ini dia merupakan cara kerjanya seperti ginjal dan mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Kemudian sistem respirasi, bagaimana moluska bisa bernafas. Nah, moluska ini dia punya sistem respirasinya berbeda-beda. Pertama, jika hewan yang hidup di air, maka yang berperan adalah insang. Kemudian kalau dia berada di darat, berarti sistem pernapasannya menggunakan paru-paru. Ataupun dia dapat terjadi melalui pertukaran udara dengan menggunakan bulu yang terdapat di mantel. Sistem ini berfungsi mirip dengan paru-paru. Jadi pada sistem respirasi moluska ada dua, yaitu yang bernafas menggunakan insang dan bernafas menggunakan paru-paru. Tetapi juga ada juga melakukan respirasi melalui pertukaran udara dengan menggunakan bulu yang terdapat di mantel, dan sistem ini juga berfungsi mirip seperti paru-paru. Nah, kemudian yaitu klasifikasi moluska. Nah, pada gambar ini bisa kalian lihat salah satu contoh bentuk daripada moluska yang bercangkang. Nah, pertama dia adalah jenis Amphineura. Nah, Amphineura ini dia memiliki kelompok dengan cangkang yang berjumlah 8 yang tersusun dari atap rumah pada tubuhnya. Jadi bilang atap rumah, jadi dia membentuk seperti rumah seperti ini. Nah, cangkang ini dia terbuat dari zat-zat kapur. Hewan yang mempunyai tubuh simetri bilateral dengan tubuh seperti telur dan pipi. Jadi bentuk tubuhnya seperti telur dan pipi, dan tidak memiliki tentakel dan tidak mempunyai mata. Jadi Amphineura ini dia tidak memiliki tentakel, dia tidak memiliki mata. Anggotanya sekitar 700 spesies, dan setiap larva hasil pembuahan secara seksual disebut trafoko. Jadi setiap larva hasil pembuahan secara seksual disebut dengan trafoko. Nah, Amphineura ini dia merupakan kelompok dengan cangkang tadi bilang 8. Kemudian hewan ini terdapat di laut dan biasanya menempel di bebatuan. Jadi sifatnya ini dia terdapat di laut dan dia suka menempel di bebatuan dan bernafas menggunakan insang. Karena kan di air, berarti dia menggunakan insang. Pencernaannya berawal dari mulut dan mulut dan berakhir dengan anus. Ia memiliki kaki berbentuk pipi dan memiliki struktur tubuh lidah parut atau ranula yang dilengkapi dengan struktur mulut di bagian kepala. Kemudian ini merupakan kelas yang memiliki tentakel, kelas Cephalopoda. Cephalopoda adalah kelompok dengan 2 kaki di bagian kepalanya dan hewan yang tidak memiliki cangkang. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Bagian kepala relatif besar dan 2 buah mata. Terdapat 10 bagian panjang pada bagian kepala dan 8 diantaranya berfungsi sebagai lengan berukuran panjang yang disebut dengan tentakel. Jadi yang tentakel ini dia juga bisa dikatakan lengan karena dia bisa menangkap, fungsinya untuk menangkap mangsa kayak gitu. Nah, hewan ini mempunyai rongga mantel yang ditutupi oleh mantel khas yang ada padanya. Habitatnya di laut dan bernafas dengan insang. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap dengan sistem peredaran darah tertutup dan fertilisasi terjadi di air laut. Jadi bagaimana Cephalopoda ini bisa memiliki habitat daripada Cephalopoda dan juga sistem pencernaannya
dan sistem peredaran darah yang tertutup dengan sistem dan fertilisasinya terjadi di air laut karena dia memang lingkungannya berada di air laut. Kemudian dapat berubah warna dengan cepat karena mempunyai otot khusus dan zat kromatofora yang melakukan kombinasi perubahan warna pada tubuhnya. Jadi salah satu ciri pada Cephalopoda ini, dia mampu berubah warna. Pada umumnya melarikan diri dari mangsanya dengan menghasilkan sejenis cairan seperti tinta. Anggotanya dikenal ala gurita dan juga cumi-cumi. Jadi Cephalopoda ini dia memiliki tentakel, kemudian dia juga bisa dapat berubah warna, dan pada umumnya melarikan diri dengan mangsa, dan senjata yang paling ampuh adalah mengeluarkan tinta. Kemudian yang terakhir adalah gastropoda. Nah, gastropoda ini paling banyak dan sering kalian temukan di berbagai lingkungan darat ataupun bagian dekat-dekat air. Nah, gastropoda ini merupakan kelompok yang memfungsikan perut sebagai alat gerak. Jadi dia punya perut ini, dia buat fungsinya sebagai alat gerak. Istilah gastropoda berasal dari dua kata, yaitu gaster yang berarti perut dan podos yang berarti kaki. Jadi dia memiliki yang kakinya itu adalah perutnya gitu. Hewan ini memiliki mulut yang bergerigi, dapat dikatakan penuh gigi. Hal ini disebut dengan radula. Nah, yang tadi itu kan bergerigi, yang itu hewan ini yang disebut dengan hewan ini yang memiliki gerigi gitu. Gastropoda memakan tumbuhan, tapi ada juga yang mangsa hewan lainnya. Sistem pencernaan gastropoda lengkap dan sistem ekskresi hewan ini melalui nefridia yang bekerja seperti ginjal. Contoh hewan gastropoda adalah siput. Nah, gastropoda ini menghasilkan lendir pada bagian perut yang berfungsi untuk melindungi. Jadi pada bagian perut ibu ini ada seperti lendir. Jadi kan kalau misalkan setiap kali berjalan pasti akan ada lendir-lendir kayak gitu yang fungsinya untuk melindungi dan mempermudah dalam bergerak. Nah, gastropoda ini mempunyai cangkang dengan bentuk tubuh yang simetri bilateral. Kemudian di bagian kepala terdapat dua buah tentakel yang berfungsi sebagai alat indera penglihatan dan penciuman. Nah, itu kan perbedaan antara ketiga hewan ini seperti itu. Nah, gastropoda merupakan hewan hermafrodit, dua jenis alat kelamin dalam satu tubuh. Hermafrodit yang berarti dua jenis alat kelamin dalam satu tubuh. Alat kelaminnya disebut dengan ovotestis yang menghasilkan sperma dan ovum. Sistem pernapasan gastropoda adalah paru-paru atau insang yang terletak di dalam rongga mantel. Jadi seperti itu penjelasan daripada 3 kelas yang terdapat pada moluska. Nah, tugas kalian mahasiswa yaitu kalian lihat atau kalian ringkaskan apa yang kalian pahami tentang filum moluska ini daripada pengertiannya sampai pada kelas-kelasnya ini. Kalian buat rangkumannya dan itu tugasnya kalian. Jadi ini bukan berbentuk tugas, tapi apa yang kalian pahami tentang filum moluska ini, dan kalian buat ringkasannya, terus disertakan juga di catatan kalian apa yang perlu kalian ketahui, atau bisa juga kalian masuk di grup untuk langsung ditanyakan. Contohnya, ibu ini maksudnya apa, ini pokoknya setiap pertanyaan-pertanyaan ditulis atau dicatat atau langsung tanyakan di grup pada kelas vertebrata air. Oke, terima kasih dan semangat kuliah.